Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryaningsih. Saya akan mempresentasikan tentang materi transaksi kredit. Pengertian kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan. Dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, selain menurut undang-undang, ada juga pengertian kredit menurut para ahli. Yang pertama, Rowling J. Thomas. Menurut Rowling J. Thomas, kredit adalah suatu kepercayaan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang mendatang. Yang kedua, Anwar. Menurut Anwar, kredit adalah pemberian prestasi atau jasa oleh pihak yang satu ke pihak yang lain, dan prestasinya dikembalikan dalam jangka waktu yang tertentu bersama uang sebagai kontraprestasinya atau balas jasa. Kemudian yang ketiga, menurut Firdaus dan Arianti, kredit adalah suatu reputasi yang dipunyai seseorang yang memungkinkan dia mendapatkan uang, barang-barang, atau tenaga kerja dengan jalan menukarkan dengan sebuah perjanjian untuk membayarnya di suatu waktu yang mendatang. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya dari semua definisi yang sudah disebutkan tadi, bisa disimpulkan bahwa kredit adalah metode pembayaran barang atau hutang dengan cara dicicil dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan. Biasanya, barang yang dijual dengan kredit memiliki harga lebih mahal daripada dibayar tunai. Selanjutnya, tujuan kredit. Yang pertama, untuk memperoleh pendapatan bank dari hasil bunga kredit yang diterima. Yang kedua, untuk memproduktifkan dan memanfaatkan dana yang sudah ada. Yang ketiga, untuk menjalankan kegiatan operasional bank. Yang keempat, sebagai penambah modal kerja perusahaan. Yang kelima, untuk mempercepat lalu lintas pembayaran. Yang keenam, untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, unsur-unsur dalam kredit. Unsur yang pertama yaitu adanya dua pihak. Dalam melakukan transaksi kredit, maka harus terdapat orang yang menerima kredit dan orang yang akan memberikan kredit. Nah, itu biasanya disebut dengan kreditur dan debitur. Yang kedua yaitu unsur kepercayaan. Kita harus meyakini bahwa pada pemberi kredit untuk diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang yang sesuai dengan jangka waktu kredit yang sudah ditentukan. Yang ketiga yaitu persetujuan atau kesepakatan. Kesepakatan dalam suatu perjanjian yang setiap pihak baik pemberi atau penerima kredit mendatangi hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan berada dalam sebuah akad kredit dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan. Yang keempat yaitu penyerahan barang. Barang yang akan dikredit harus diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Kemudian yang kelima, jangka waktu. Jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai pemberian kredit oleh pihak bank atau pelunasan kredit oleh pihak nasabah debitur. Yang keenam, resiko. Untuk menghindari resiko buruk dalam perjanjian kredit, sebelumnya telah dilakukan perjanjian pengikatan bangunan atau jaminan yang dibebankan pada pihak nasabah debitur atau peminjam. Nah, yang terakhir ada prestasi. Prestasi adalah objek berupa bunga atau imbalan yang telah disepakati bank dan nasabah debitur. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam kredit. Nah, dalam prinsip-prinsip dalam kredit, terdapat prinsip yang biasa disebut dengan 6C. Yang pertama yaitu karakter atau kepribadian atau watak. Suatu sifat atau watak pribadi dari debitur untuk memperoleh kredit, seperti kejujuran, sikap motivasi usaha, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu capacity atau kemampuan. Suatu kemampuan modal yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban tepat waktu, khususnya dalam likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan soliditasnya. Kemudian yang ketiga yaitu kapital atau modal. Suatu kemampuan debitur dalam melakukan kegiatan usaha atau menggunakan kredit dan mengembalikannya. Yang keempat, kolateral atau jaminan. Suatu jaminan yang harus disediakan dalam pertanggungjawaban apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Selanjutnya yang kelima, condition of economy. Kondisi ekonomi, suatu keadaan ekonomi negara secara menyeluruh dan memberikan dampak kebijakan pemerintah di bidang moneter, terutama yang berhubungan dengan kredit perbankan. Yang terakhir yaitu constraint atau batasan atau hambatan. Suatu penilaian debitur yang dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang untuk usaha di suatu tempat. Nah, selain prinsip 6C, ada juga
terdapat prinsip 4P. Nah, 4P ini ada yang namanya personality, purpose, payment, dan prospect. Personality, suatu penilaian bank mengenai kepribadian peminjam, misalnya riwayat hidup, hobi, keadaan keluarga, dan lain sebagainya. Yang kedua, purpose. Bank memiliki peminjam mencari dana mengenai apa tujuan atau keperluan dalam menggunakan kredit, dan apakah tujuan dari penggunaan kredit tersebut sesuai dengan line of business kredit yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, payment. Untuk mengetahui kemampuan debitur dalam mengenai pengembalian pinjaman yang didapatkan dari prospek kelancaran penjualan dan pendapatan yang sehingga diperkirakan kemampuan dalam pengembalian peminjaman dapat ditinjau waktu jumlahnya. Yang terakhir, prospek. Suatu harapan usaha di masa yang akan datang dari calon debitur. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis kredit. Yang pertama, jenis kredit berdasarkan kelembagaan, yakni kredit perbankan. Jenis kredit yang diberikan oleh masyarakat. Jenis kredit yang diberikan untuk masyarakat oleh bank, negara, atau swasta untuk suatu kegiatan usaha dan konsumsi. Selanjutnya, kredit likuiditas. Jenis kredit yang diberikan kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia oleh bank sentral yang berfungsi sebagai dana dalam membiayai kegiatan perkreditannya. Kredit langsung, jenis kredit yang diberikan kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah oleh Bank Indonesia. Kredit pinjaman antar bank, jenis kredit yang diberikan oleh bank yang kelebihan dana pada bank yang kekurangan dana. Yang kedua, jenis kredit berdasarkan jangka waktu. Kredit jangka pendek, jenis kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya berupa kredit di rekening koran, kredit penjualan, kredit wesel, dan kredit pembeli, serta kredit modal kerja. Selanjutnya, kredit jangka menengah. Jenis kredit yang jangka waktu antara 1 tahun hingga 3 tahun. Kemudian, kredit jangka panjang. Jenis kredit yang memiliki suatu lebih dari 3 tahun. Jenis kredit yang memiliki waktu lebih dari 3 tahun. Umumnya berupa kredit investasi dengan tujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi, dan pendirian proyek baru. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis kredit berdasarkan tujuan dan penggunaannya. Yang pertama, kredit konsumtif. Jenis kredit yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan sendiri dan keluarga, misalnya kredit mobil dan rumah. Lanjut, kredit modal kerja atau kredit perdagangan. Jenis kredit yang digunakan untuk menambah modal usaha debitur. Kemudian, kredit investasi. Jenis kredit yang digunakan untuk investasi produktif namun baru menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Kredit yang biasanya diberikan grace period seperti kredit perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya. Jenis kredit berdasarkan aktivitas putaran usaha. Yang pertama, ada kredit kecil. Jenis kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil, misalnya pada KUK atau kredit usaha kecil. Kemudian yang kedua, kredit menengah. Jenis kredit yang diberikan pada pengusaha dengan aset yang sudah melebihi dari pengusaha kecil. Dan yang terakhir, yang ketiga, kredit besar. Jenis kredit yang pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang akan diterima oleh debitur. Kemudian yang kelima, jenis kredit berdasarkan jaminannya. Kredit tanpa jaminan, yakni kredit ini juga disebut dengan kredit blanko. Yakni jenis kredit yang memberikan kreditnya tanpa jaminan material. Pemberiannya sangat selektif yang ditunjukkan untuk nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya baik dalam bertransaksi perbankan maupun oleh kegiatan usaha yang dijalani. Selanjutnya, kredit jaminan. Jenis kredit untuk debitur yang didasarkan dari keyakinan atau kemampuan debitur dan adanya bangunan atau jaminan berupa fisik sebagai jaminan tambahan. Selanjutnya yang keenam, jenis kredit berdasarkan macamnya. Ada yang namanya kredit accept. Nah, jenis kredit ini untuk bank berupa pinjaman uang, misalnya seperti plafon kredit atau L3 atau BMPK-nya. Selanjutnya kredit penjual. Jenis kredit untuk penjual dan pembeli yang artinya barang yang telah diterima pembayarannya kemudian misalnya pada unansel L atau C. Selanjutnya kredit pembeli.
Jenis kredit yang pembayarannya telah dilakukan penjual namun barang diterima belakangan. Jenis kredit yang pembayarannya telah dilakukan penjual namun barang diterima belakangan atau pembelian dengan usaha muka. Materi terakhir yaitu manfaat kredit. Adapun manfaat kredit baik itu bagi debitur, pemerintah, bank ataupun bagi masyarakat. Manfaat kredit bagi debitur. Yang pertama, untuk meningkatkan usaha dengan pengadaan sejumlah sektor produksi. Yang kedua, kredit bank relatif mudah didapatkan apabila usaha debitur diterima untuk dilayani. Yang ketiga, untuk memudahkan calon debitur memilih bank sesuai dengan usahanya. Yang keempat, dalam rahasia keuangan debitur terlindungi dan aman. Yang kelima, sebagai macam jenis kredit dapat disesuaikan dengan calon debitur. Selanjutnya, manfaat kredit bagi pemerintah. Yang pertama, sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi secara umum. Manfaat yang kedua, sebagai pengendali kegiatan moneter. Yang ketiga, untuk menciptakan lapangan usaha. Yang keempat, dapat meningkatkan pendapatan negara. Yang kelima, untuk menciptakan dan perluasan pasar. Yang ketiga, selanjutnya manfaat kredit bagi bank. Manfaat yang pertama yaitu untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank. Yang kedua, untuk membantu pemasaran produk atau jasa perbankan yang lainnya. Yang ketiga, untuk mendapatkan pendapatan bunga dari debitur. Yang keempat, dapat rentabilitas bank membaik dan perolehan laba meningkat. Yang kelima, untuk merebut mangsa pasar dalam industri perbankan. Dan manfaat yang terakhir yaitu bagi masyarakat. Manfaat yang pertama yaitu dapat mendorong pertumbuhan dan perluasan perekonomian. Yang kedua, dapat membantu mengurangi dalam tingkat pengangguran. Yang ketiga, dapat memberikan rasa aman pada masyarakat untuk menyimpan uang di bank. Yang keempat, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.